Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dina Catherine Nur Hasibuan dengan NIM 2009 tahun 2019. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pekerja Sosial Internasional yang diampu oleh Bu Mia Aulia Lubis, Esos Kemkesos tentang isu global. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu isu global. Isu global adalah suatu peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang timbul dari isu tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanggapan masyarakat tentang isu global. Secara langsung maupun tidak, masyarakat bersentuhan dengan isu global, dan respon mereka sangatlah beragam. Respon positif isu global yang menggambarkan kepedulian warga negara, perwujudan individu yang berkualitas atau warga negara yang baik, sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka proses pembangunan. Dalam memecahkan masalah isu global, diperlukan adanya kerjasama yang bersifat integratif di antara berbagai elemen masyarakat dan bangsa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam isu global. Yang pertama, kesehatan. Pada tahun 2020, di berbagai negara mengalami pandemi COVID-19. Yang kedua, ekonomi atau kemiskinan. Di sini yang dimaksud adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, perang ideologi. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya perang antara negara satu dengan negara lainnya. Yang keempat itu HAM, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk melanggar hak asasi manusia. Yang kelima, narkotika, di mana penggunaan obat-obat terlarang dipergunakan secara berlebihan. Yang keenam, lingkungan hidup, contohnya perubahan iklim. Setelah kita mengetahui apa itu isu global dan macam-macamnya, di sini saya mengambil contoh perang ideologi, yaitu Perang Dingin Ethiopia dan Tigray di masa COVID-19. Situasi COVID-19 tidak menjamin suatu negara bebas dari konflik. Pada tanggal 4 November 2020, kawasan Tigray menjadi salah satu hotspot konflik mematikan di tengah situasi pandemi COVID-19. Latar belakang terjadinya Perang Ethiopia dan Tigray. Yang pertama, konflik ini berakar dari Front Demokratik Rakyat Ethiopia menjadi partai yang memerintah 30 tahun lamanya, yang dilatar belakangi oleh pemerintahan yang kotor, korupsi, dan diskriminatif terhadap minoritas. Yang kedua, kekuasaan yang kosong menjadi kesempatan bagi Abiy Ahmed berhasil menduduki kursi 1 pemerintahan yang dilantik menjadi Perdana Menteri pertama pada tahun 2018. Ketiga, dimulai dari pemerintahan Abiy kondisi negara Ethiopia kembali memanas. Pada dasarnya, konflik ini dipertemukan dua keinginan yang sama namun bertentangan. Kedua pihak menginginkan keadilan. Dampak Perang Ethiopia dan Tigray. Yang pertama, tewasnya ribuan orang. Yang kedua, krisis makanan yang mengakibatkan kelaparan. Yang ketiga, ditutupnya akses internet oleh pemerintah. Yang keempat, rumah sakit ditutup. Yang kelima, fasilitas umum rusak. Dan yang keenam, masyarakat banyak mengungsi. Ini adalah poin terpenting, yaitu upaya perdamaian konflik. Terdapat dua. Yang pertama itu upaya negosiasi, dan yang kedua upaya mediasi. Ketika melakukan proses negosiasi atau proses mediasi, sedang terjadi kesalahan. Di antara kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan. Juga sering terjadi negosiator dan mediator. Mereka yang kurang menguasai proses tersebut sehingga kesepakatan yang dilakukan menjadi win-loss. Padahal yang diharapkan dalam proses tersebut adalah win-win. Sehingga ada kesepakatan yang pasti antara kedua belah pihak yang berkonflik. Disinilah diperlukan orang yang secara menyeluruh mempunyai kemampuan dalam melakukan kedua hal tersebut, menjadi negosiator dan menjadi mediator, baik dalam proses resolusi konflik di Indonesia. Pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses resolusi konflik, seperti menjadi negosiator ataupun mediator. Karena untuk seorang negosiator dan mediator tidak hanya sekedar mengetahui atau memahami ilmu tersebut, namun terlebih harus mengetahui dan memahami keadaan manusia atau orang yang terlibat konflik, bagaimana memberikan pandangan dan arahan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Dan itu yang menguasai adalah pekerja sosial, karena mereka adalah diajari perihal berhadapan dengan manusia. Karena pada dasarnya, konflik merupakan tindakan kekerasan yang sangat mendalam. Pekerjaan sosial yang dimaksud bukanlah sukarela atau pekerja-pekerja amal begitu saja, melainkan sebuah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu keberfungsian sosial.
individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.